Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Esti Veronica, mahasiswi profesi gizi dari Universitas Brawijaya. Senang sekali hari ini saya bisa berbagi informasi penting dengan kalian. Dan topik kita kali ini berhubungan dengan kesehatan di usia sekolah, yaitu school lunch. Apa sih pentingnya makan siang di sekolah? Yuk kita bedah tuntas. Teman-teman tahu tidak kalau Indonesia sedang menghadapi apa yang kita sebut beban ganda malnutrisi? Artinya, di satu sisi kita masih berjuang melawan gizi kurang seperti stunting dan anemia, tapi di sisi lain kasus gizi lebih atau obesitas pada anak juga meningkat. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi pendek pada anak usia 5 hingga 12 tahun sebesar 30,7% dan gemuk mencapai 18,8%. Lebih lanjut, Rimbawan et al. Pada tahun 2023 dalam jurnal Nutrients menyatakan bahwa prevalensi anemia pada remaja usia 13 hingga 18 tahun di Indonesia masih cukup tinggi loh, yaitu 12,4% pada laki-laki dan 22,7% pada perempuan. Mirisnya, sebagian besar sekolah di Indonesia belum memiliki program makan siang terstruktur. Akibatnya, banyak anak yang mengandalkan jajanan di luar yang seringkali tinggi gula dan lemak. Ini jelas jadi PR besar bagi kita bersama. School lunch adalah hidangan makan siang yang dikonsumsi oleh siswa selama waktu istirahat di sekolah. Konsepnya beragam, bisa jadi bekal yang dibawa dari rumah yang disebut packet lunch, atau bisa juga makanan yang disediakan langsung oleh pihak sekolah melalui program makan siang yang terstruktur. Apapun bentuknya, tujuannya satu, memastikan anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup di tengah hari. Sasaran dari school lunch adalah seluruh siswa dari semua jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SMA. Tapi ada fokus khusus pada siswa dari keluarga berpenghasilan rendah atau di daerah rawan pangan. Mengapa? Karena bagi mereka makan siang di sekolah bisa jadi satu-satunya asupan gizi yang layak dalam sehari. Adelman et al. Pada tahun 2019 dalam The Journal of Nutrition menyoroti bagaimana program makan sekolah dapat mengurangi prevalensi anemia pada remaja putri dan anggota rumah tangga rentan lainnya. Kenapa school lunch itu sangat penting? Pertama, sebagai dukungan kognitif dan akademik. Makanan adalah bahan bakar utama otak. Makan siang yang bergizi membantu anak tetap fokus, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Sebaliknya, makan siang yang tidak sehat dan tinggi gula bisa menyebabkan sugar high lalu sugar crash yang bikin anak jadi lesu dan susah konsentrasi di kelas. Kedua, sebagai pendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Anak-anak sedang dalam masa pertumbuhan pesat, mereka membutuhkan makro dan mikronutrien penting untuk membangun tulang, otot, dan organ tubuh. Gizi yang tidak memadai bisa terkait dengan prestasi akademik yang rendah dan masalah perilaku di kelas. Ketiga, sebagai pencegahan malnutrisi dan peningkatan kesehatan. Program school lunch bisa jadi cara efektif untuk mencegah stunting, gizi kurang, anemia, dan bahkan membantu mengelola berat badan berlebih. Jadi dari semua penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan utama diadakannya school lunch adalah memastikan kecukupan gizi, meningkatkan performa akademik, membentuk kebiasaan makan sehat, meningkatkan kesehatan fisik, dan meningkatkan kesetaraan dan interaksi sosial. Lalu apa saja sih kebutuhan gizi anak sekolah? Anak-anak membutuhkan karbohidrat sebagai energi, protein untuk mendukung tubuh kembang, vitamin dan mineral untuk fungsi tubuh, serta serat untuk pencernaan. School lunch yang sebaik harus memenuhi semua komponen ini. Yuk kita lihat panduan dari Kemengas RI, yaitu isi piringku yang bisa kita adaptasi untuk bekal sekolah. Yang pertama yaitu makanan pokok sebagai sumber karbohidrat kompleks, contohnya seperti nasi merah atau nasi putih, roti gandum, ubi, kentang rebus. Selanjutnya sebagai lauk pauk yaitu sumber protein, contohnya seperti ayam tanpa kulit, daging tanpa lemak, ikan, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Dan untuk sayur-sayuran, contohnya seperti brokoli kukus, wortel rebus, buncis, bayam, dan banyak macam lainnya. Selanjutnya untuk buah-buahan, contohnya seperti apel, pisang, jeruk, pepaya, dan banyak buah lainnya.
Terakhir yang paling penting, jangan lupa air putih yang cukup dan hindari minuman manis dan kemasan ya. Membuat school lunch yang baik kedengarannya ribet ya. Tenang, ini ada beberapa tips praktis dari saya. Pertama, libatkan anak. Ajak anak Anda dalam proses perencanaan menu mingguan, biarkan mereka memilih dari pilihan-pilihan sehat yang Anda sediakan. Ini memberi mereka rasa kepemilikan dan membuat mereka lebih semangat menghabiskan bekalnya. Kedua, variasi menu. Coba kreasi baru seperti nasi kepal, sandwich dengan isi yang beragam, wrap tortilla, atau salad buah yang menarik. Variasi juga memastikan asupan nutrisi yang lebih lengkap. Ketiga, siapkan bahan serbaguna. Misalnya dengan merebus telur dalam jumlah banyak untuk stok, lalu membuat pasta salad atau potong-potong buah dan sayur di awal minggu. Ini sangat menghemat waktu loh. Selanjutnya, buatlah kemasan yang menarik. Gunakan kotak bekal atau cetakan makanan yang lucu dan berwarna cerah. Anak-anak cenderung lebih tertarik pada makanan yang disajikan dengan rapi dan menarik. Kelima, perhatikan kebersihan. Pastikan tangan bersih saat menyiapkan dan kotak bekal tertutup, rapat, serta bersih agar makanan tetap higienis. Selain itu juga pertimbangan kemudahan akses online. Sekarang banyak toko bahan makanan besar dan kantin sekolah yang menyediakan sistem pemesanan online. Manfaatkan ini untuk memilih makanan yang lebih sehat ya. Teman-teman, mari kita ingat, school lunch bukan sekadar makan siang biasa. Ini adalah investasi nyata dalam kesehatan, kecerdasan, dan masa depan anak-anak kita. Dengan gizi yang baik, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang optimal. Yuk, sama-sama kita advokasikan pentingnya school lunch yang sehat, baik melalui bekal dari rumah maupun dukungan terhadap program makan siang di sekolah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua, baik orang tua, guru, maupun teman-teman mahasiswa. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya, agar tidak ketinggalan informasi gizi menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gizi!